Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tematik masuk ke subtema ketiga pada pembelajaran ketiga. Dan anak-anak Umi yang belum mengumpulkan tugas kemarin, Umi tunggu ya, jangan sampai tugasnya menumpuk. Nah, pada hari ini silahkan buka pada halaman 90. Kita akan membahas mengenai tentang penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Lampu lalu lintas yang di jalan dengan listrik pertama kali dioperasikan pada tahun 1912 di Salzgitter. Penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah lampu lalu lintas. Kegunaannya mengendalikan arus lalu lintas dan rangkaian listriknya berupa paralel. Contoh yang kedua adalah setrika listrik. Anak-anak pasti ada semua di rumah. Dan kegunaan setrika listrik adalah melicinkan pakaian, dan setrika adalah rangkaian seri. Kemudian ada stop kontak. Di rumah kalian pasti ada semuanya. Fungsinya adalah kegunaan menyalakan lampu, dan stop kontak adalah contoh rangkaian paralel. Karena kalau kita mematikan stop kontak yang satu, yang satunya pun masih bisa kita gunakan atau masih menyala. Kemudian kita lanjut tentang penemu penyeka kaca mobil. Wiper adalah alat yang digunakan untuk membersihkan kaca mobil, kereta api, kapal laut, dan lain-lain. Alat ini digunakan pada saat hujan turun atau bila ada debu, lumpur, atau benda lain yang mengotori kaca. Jika hujan sudah turun, pengendara mobil pasti bakal langsung menyalakan wiper mobil supaya bisa melihat dengan baik. Penemu wiper mobil adalah seorang perempuan Amerika yang bernama Mary Anderson. Jika saja Mary Anderson tidak terciprat air hujan dalam perjalanannya ke kota New York pada tahun 1903, mungkin wiper kaca mobil tidak akan pernah ada. Mary Anderson membuat wiper yang dipergerakkan tangan dari dalam mobil. Tujuannya agar pengemudi masih bisa melihat jelas jalanan ketika hujan ataupun turun salju. Dan pada tanggal 18 Juni 1903, Mary pun akhirnya mendapatkan paten atas wiper buatannya tadi. Ya. Oleh karena dianggap berbahaya mengeluarkan tangan untuk menggerakkan wiper saat berkendara, tidak sedikit yang menghina karya Mary. Dan pada tahun 1917, perempuan bernama Carlton Blixworth akhirnya menciptakan wiper yang dipergerakkan motor, ya, yang digerakkan oleh motor. Wiper buatan Carlott, ya, Carlott digerakkan dengan bahan bakar dari kendaraan. Perlahan-lahan wiper buatan Mary mulai ditinggalkan meskipun idenya dipakai oleh orang lain, tetapi ia tidak menjual idenya tersebut secara komersial sehingga ia tidak pernah mendapat uang untuk penemuannya tersebut meskipun dipandang sebelah mata. Nah, dari wacana ini atau paragraf penemu penyeka kaca, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Ingatkah anak-anak Umi bahwa teks eksplanasi itu terdiri atas 3. Yang pertama deretan pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, dari wacana tadi penemu penyeka kaca mobil, paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum, ya. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum dan isi
Paragrafnya adalah, wiper adalah alat yang digunakan untuk membersihkan kaca mobil, kereta api, kapal laut, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk paragraf kedua merupakan deretan penjelas atau deret penjelas. Isinya adalah penemu wiper mobil adalah perempuan Amerika bernama Mary Anderson. Yang ketiga juga termasuk deret penjelas. Isinya adalah, oleh karena dianggap berbahaya mengeluarkan tangan untuk menggerakkan wiper saat berkendara, tidak sedikit yang menghina karya Mary. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dan kesimpulan ini isinya atau isi paragraf keempat adalah, perlahan-lahan wiper buatan Mary mulai ditinggalkan. Dari wacana tersebut ada kesalahan kalimat tidak efektif dan kosakata tidak baku. Nah, untuk yang pertama, kalimat tidak efektifnya adalah jika hujan sudah turun, pengendara pasti bakal langsung menyalakan wiper mobil supaya bisa melihat dengan baik. Itu kalimat tidak efektifnya. Kalimat ada kumpulan kata. Sedangkan kosakata tidak bakunya adalah pasti bakal. Kemudian setelah kita perbaiki menjadi jika hujan turun, pengendara akan langsung menyalakan wiper mobil supaya bisa melihat dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, jika saja Mary Anderson tidak terciprat air hujan dalam perjalanannya ke kota New York pada tahun 1903, mungkin wiper kaca mobil tidak akan pernah ada. Dari kalimat ini ada kata yang tidak bakunya, yaitu jika saja perjalanannya dan terciprat, ada 3 ya. Kemudian setelah diperbaiki menjadi, seandainya Mary Anderson tidak terkena air hujan dalam perjalanan ke kota New York pada tahun 1903, mungkin wiper kaca mobil tidak akan ada. Yang ketiga, oleh karena dianggap berbahaya mengeluarkan tangan untuk menggerakkan wiper saat berkendara, tidak sedikit yang menghina karya Mary. Ini kalimat tidak efektifnya. Kemudian kata tidak bakunya adalah oleh karena, tidak sedikit. Kemudian diperbaiki karena dianggap berbahaya mengeluarkan tangan untuk menggerakkan wiper saat berkendara, banyak yang menghina karya Mary. Untuk tugas hari ini, anak-anak Umi lihat halaman 95, kerjakan nomor 1 A dan B mengenai tentang rangkaian listrik seri atau paralel. Dan Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.